Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memulai ibadah pada minggu hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada hari ini dengan bersama-sama memuji pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini beribadah untuk kita bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam kebaktian ini dengan pengakuan yang demikian. Kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Di dalam Roma 12 ayat 1 tertulis firman Tuhan yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melalui firman Tuhan ini kita semua diingatkan kembali untuk menyadari bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus senantiasa mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama dengan cinta kasih. Mari menggunakan diri kita untuk pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pujikan kembali pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Pembacaan hukum kasih terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-27 sampai 28. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ini adalah hukum kasih yang kembali mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia masih seringkali membuat hati Tuhan terluka karena kita masih sering menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menundukkan kepala dan memohon ampun kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan yang mana itu membuat hati Tuhan dan saudara kita terluka karena perkataan ataupun tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk memohon ampun untuk setiap kesalahan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih mendengar suara-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami untuk menjadi manusia, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, pribadi yang lebih takut akan Engkau Tuhan, mau mengasihi sesama kami, mau mengasihi Engkau Tuhan, dan mau mendengarkan perintah-perintah-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita karena telah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita merespon kebaikan Tuhan dengan bersama-sama memuji pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih
Pada pagi hari ini kita juga akan menerima berita anugerah. Tuhan memberikan kita berita anugerah yang diambil dari kitab Efesus 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Amin. Dan kita akan menerima petunjuk hidup baru. Selain anugerah pengampunan, Tuhan juga memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang dapat kita jadikan pedoman dalam melangkah dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari selalu datang kepada Tuhan, tetap rendah hati, dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita, sehingga mari kita bersama-sama menyanyikan Allah itu baik sebagai rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih sayangnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih sayangnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini dari sepanjang segala abad
kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dasar firman Tuhan yang mendasari persembahan yang kita kumpulkan diambil dalam Roma 11 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita iringi dengan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menerima berkat Tuhan pada hari ini melalui firman Tuhan yang akan ditaburkan pada kita semua. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyiapkan hati kita dengan bersama-sama memuji pujian firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk siap menerima sabda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Tuhan beri bagi kami semua. Waktu untuk kami dapat beribadah, waktu untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini waktu untuk kami dapat menerima sabda. Kami siap Tuhan untuk Tuhan pakai sebagai tangan Tuhan di dunia ini untuk menyebarkan firman yang nyata, yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang memampukan dan melindungi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama kita akan menerima sabda Tuhan, dan sabda Tuhan pada ibadah minggu hari ini terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan mengulanginya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu
bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberi iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang pada pagi hari ini tidak hanya mau mendengarkan, tetapi juga mau melakukan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, atau selamat siang, selamat sore, selamat malam, karena saya percaya baik pagi, siang, malam, atau sore pun, waktu yang dipilih Bapak Ibu untuk melangsungkan ibadah, di situ ada sukacita kita bersama. Firman Tuhan pada minggu hari ini diberi tema hidup berbahagia di dalam karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menutup mata. Sebagai gereja tidak bisa menutup telinga kita bahwa banyak sekali di gereja-gereja di mana-mana masih terdengar ada seorang individu yang mengatakan bahwa ini loh gereja. Karena aku, gereja bisa pergi. Ada yang mengatakan ini loh gereja. Karena aku, gedungnya bisa kokoh menjulang tinggi. Ada juga yang mengatakan ini loh gereja. Karena jasaku, gereja dapat memperoleh izin. Belum lagi kalau berbicara mengenai persembahan. Ada saja oknum individu yang mengatakan gereja ini bisa berdiri karena saya sebagai donatur yang paling banyak. Karena persembahan perpuluhan yang saya beri cukup banyak, maka gereja bisa tumbuh dengan besar dan besar. Kita tidak memungkiri hal-hal seperti itu terjadi di beberapa gereja. Itu baru dari segi fisik bangunan gereja. Belum lagi ada individu, bahkan pendeta yang mengatakan, dengan kehadiranku, gereja menjadi lebih hidup. Dan jemaat bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Atau ada juga yang mengatakan, karena saya memiliki karunia dari Allah, saya bisa menyembuhkan, maka kamu harus ikut aku. Sehingga banyak orang bukan memuja-muji Allah, tapi justru memuja-muji sang pendeta. Hal ini menjadi sorotan oleh banyak jemaat tentunya, baik disadari ataupun tidak.
Tetapi kita seringkali melupakan atau tidak menghargai, bahkan tidak melihat bahwa kehidupan bergereja tidak hanya pada donatur, tidak hanya pendeta. Hal-hal kecil di dalamnya seringkali terlupakan dan tidak dikejar. Contoh, kita tentunya di dalam setiap gereja memiliki petugas yang membersihkan gereja dan lingkungan gereja. Kalau di gereja kita namanya kustab. Individu atau orang ini bertugas untuk menyiapkan tempat ibadah agar ketika jemaat beribadah, gereja bersih, rapi, tertata, sehingga jemaat nyaman beribadah. Banyak orang terkadang tidak melihat atau tidak mendengar oleh individu ini. Ada juga orang yang ditugasi untuk menyiapkan sound system. Biasanya seringkali tampil di luar ibadah, hanya berada di kotak untuk mengotak-atik suara sound system supaya suaranya enak pas didengar. Ada juga banyak hal, tim musik, liturgos, song leader, di mana terkadang banyak jemaat atau gereja itu tidak melihat dan mendengar individu-individu ini. Gereja seringkali roboh, dalam tanda kutip bukan gedungnya, tetapi jemaat yang hidup di dalamnya. Karena apa? Karena banyak orang melebih-lebihkan dirinya, membanggakan dirinya sebagai tokoh misalnya yang berjasa untuk gereja, sebagai anak misalnya yang memiliki suara hebat, merdu sekali, sehingga mengatakan kalau tidak ada aku, ibadah tidak ramai, tidak merdu, ujiannya tidak hidup. Tidak dipungkiri banyak gereja memiliki individu-individu seperti ini, di mana mereka tidak melihat dan merasakan bahwa karunia yang dimiliki adalah pemberian Tuhan dan untuk Tuhan. Sehingga lebih condong kepada membanggakan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ternyata fenomena ini tidak hanya masih hidup di zaman sekarang, di gereja-gereja lain, di gereja-gereja manapun juga. Tetapi pada masa dulu dalam Alkitabiah pun juga terjadi. Secara khusus di dalam perikop yang kita baca, 1 Korintus 1 ayat 12, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, di mana jemaat di Korintus, jemaat yang terbentuk karena penginjilan dari Rasul Paulus, juga mengalami hal yang serupa, di mana jemaat ini diisi oleh orang-orang yang memiliki banyak sekali perbedaan. Bukan hanya ras, suku, bahasa, budaya, tetapi juga karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap individu di dalamnya. Paulus menasehatkan kepada jemaat itu bahwa karunia itu banyak sekali ragam dan rupanya. Jika kita baca lebih detail di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus mengatakan ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang bisa berkata dengan hikmat, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa melakukan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh. Ada juga yang bisa menafsirkan bahasa roh. Artinya di sini bahwa pada waktu itu di jemaat Korintus, melalui bimbingan Paulus, mereka merasakan
bahwa ketika mereka memiliki karunia itu, bahasa roh, mujizat, bisa mentafsirkan bahasa roh, mereka menganggap diri mereka adalah pribadi yang lebih tinggi dibandingkan banyak orang. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang pilihan Allah, sehingga mereka adalah orang pribadi yang istimewa. Sehingga banyak sekali terjadi perpecahan pada waktu itu. Disinilah Paulus menegur mereka dan menjelaskan bahwa setiap karunia yang berbeda-beda itu adalah pemberian dari satu sosok, yaitu Allah. Berbagai mujizat, bahasa roh yang berbeda-beda dari setiap individu itu juga berasal dari Allah. Dan ketika mujizat itu boleh terjadi, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, roh jahat, yang bertindak, yang berkarya dan bekerja adalah juga satu Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada intinya, kita bersama-sama hidup secara khusus di dalam satu gereja ini. Tentu kita menyadari, setiap pribadi memiliki karunia yang berbeda-beda. Setiap pribadi memiliki bakat-bakat yang berbeda-beda. Tetapi ketika karunia dan bakat itu kita maknai dan kita jadikan untuk menonjolkan atau menjadikan diri kita paling hebat, di sini melalui Rasul Paulus memberikan teguran yang keras. Bahwa tidak akan ada persatuan di dalam tubuh Kristus. Di dalam sebuah persekutuan. Di dalam kehidupan bergereja. Karena semua pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang ingin menonjolkan diri dan dianggap istimewa. Kita harus mau menyadari bahwa dalam setiap rupa-rupa karunia dalam kehidupan kita bersama adalah pemberian dari satu Allah yang mulia, satu Allah yang agung. Di dalam setiap karunia bermusik, bernyanyi, berkhotbah, kepemimpinan, karunia menjadi pribadi individu yang bijaksana, sabar, tabah, kuat. Semua itu adalah pemberian dari satu sosok, yaitu Allah yang mulia. Bahwa kehidupan bergereja, gereja bisa berdiri kokoh, gereja bisa berkembang dengan hebat. Bukan karena satu dua karunia yang dimiliki oleh satu atau dua individu, tetapi seluruh karunia yang dimiliki setiap individu boleh bersama-sama bekerja sama, boleh bersama-sama kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sebagai gambaran, jika kita menghendaki membangun sebuah rumah dan meminta untuk banyak orang mengerjakan. Ada satu orang yang memang khusus untuk membuat fondasi. Ada orang yang memang khusus untuk membuat pintu. Ada juga orang yang khusus untuk memasang lantai. Tidak bisa satu orang mengklaim bahwa itu adalah rumah hasil karya. Karena di dalamnya terbuat dari berbagai karunia, talenta yang dimiliki oleh masing-masing orang. Yang boleh mengakui bahwa itu adalah rumah itu adalah tentu yang memiliki rumah. Maka dari itu marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini.
kita bisa menanyakan kepada diri kita pribadi, apakah kita saat ini di dalam kehidupan kita bersekutu, bergereja, terkadang masih merasa bangga dan membanggakan diri dengan kerja kita di dalam pelayanan bergereja kita? Adakah di antara kita mungkin merasa bahwa karunia yang kita miliki adalah karunia yang paling hebat, yang paling tinggi, atau yang paling suci di antara karunia orang-orang lain? Marilah kita bersama hidup di dalam persekutuan bergereja kita dengan menghayati setiap karunia yang telah Tuhan beri kepada kita. Ingat, karunia itu diberi oleh Tuhan. Mari kita kembalikan dengan niatan, dengan ketulusan untuk menjadikan karunia itu sebagai harta yang luar biasa. Untuk kita jadikan satu di tengah berbagai perbedaan karunia di dalam kehidupan bergereja. Maka ketika kita menyadari bahwa karunia kita adalah pemberian Tuhan, saya percaya di dalam satu kesatuan persekutuan itu, di dalamnya meyakini bahwa yang tertinggi, yang teristimewa, yang utama tentulah Tuhan Allah kita. Selamat menjalani kehidupan persekutuan dan bergereja bersama dengan menghayati segala karunia yang telah Tuhan beri. Dengan karunia itu, marilah kita semakin dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, anak-anak-Mu sujud hadirat-Mu. Kami bersama-sama mengucap syukur karena kami saat ini telah menerima sabda Tuhan melalui firman-Mu, melalui teguran dari Rasul Paulus. Kami boleh merenungkannya bahwa setiap talenta karunia yang kami miliki, setiap individu yang hidup dalam persekutuan ini merupakan pemberian dan anugerah Tuhan. Kiranya kami semua dapat menghayati bahwa dalam setiap karunia itu kami harus dapat menjadikannya sebagai sarana untuk semakin memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, bergereja kami. Jangan biarkan kami Tuhan untuk menggunakan talenta, menggunakan karunia-karunia itu untuk menyombongkan diri kami, untuk menjadikan diri kami dilihat paling hebat, paling suci, tetapi melalui karunia itu kiranya kami semakin hari semakin dapat memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, menyatukan hati kami semua untuk bersyafaat. Secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kepemimpinan yang boleh dimiliki oleh para pemimpin kami. Mereka dapat berjuang untuk menjadikan bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang semakin maju, kehidupan negaranya dan seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kami percaya dan menyadari bahwa saat ini masih banyak juga para pemimpin kami yang menyalahgunakan kepemimpinan jabatan mereka bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, tapi justru ingin semakin memperkaya diri, semakin menguras kekayaan alam bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh menuntun, Tuhan boleh menyadarkan para pemimpin kami ini. Secara khusus Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati para pemimpin kami
di dalam upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus COVID-19 yang hingga saat ini virus ini semakin berkembang, bermutasi menjadi virus-virus yang lebih ganas dan lebih mudah untuk menular. Kiranya melalui vaksinasi, melalui usaha dari para dokter ilmuwan untuk boleh menciptakan obat, dapat Tuhan pakai supaya kami semua dapat terbebas dari COVID-19. Tak lupa kami juga ingin berdoa bagi kami sebagai warga negara yang hidup dan tinggal di dalamnya, supaya kami dapat bergotong royong, bersatu hati, menyadari bahwa virus ini tidak dapat ditanggulangi oleh para pemimpin kami saja, atau individu kelompok-kelompok tertentu saja, melainkan dengan gotong royong seluruh masyarakat dan pemimpin yang bersatu bekerja sama. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus bagi GKJTU Getsemani dalam setiap perkembangannya, dalam setiap pertumbuhannya, dalam setiap kehidupan jemaat, majelis pendeta yang ada di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan karena gereja ini boleh hadir, hidup, berkembang hingga detik ini karena karunia-karunia Tuhan, karena talenta-talenta Tuhan yang boleh dirasakan oleh setiap jemaat, majelis, dan pendeta yang hidup di dalamnya. Kiranya kami dapat menghidupinya untuk menjadikannya sebagai sarana agar kami dapat semakin memuliakan nama Tuhan, mengembangkan GKJTU, mengembangkan pelayanan kami di luar gereja ini, keluarga, masyarakat, dan di bernegara. Saat ini Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan, atau saudara-saudara kami yang sudah cukup lama menantikan, mengharapkan kesembuhan atas sakit penyakit yang diderita sejak lama. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran bagi seluruh saudara-saudara kami yang sedang menderita ini, supaya di tengah apa yang boleh dirasakan saat ini, mereka tidak putusnya untuk selalu berharap dan selalu ingin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sungguh membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan boleh membimbing dan menuntun saudara-saudara kami ini supaya dapat terus berjuang dan terus menyatakan Tuhan di dalam pencarian pergumulan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, di mana kondisi fisik, pendengaran, penglihatan sudah semakin berkurang. Kiranya Tuhan boleh memampukan langkah mereka supaya di tengah usia yang semakin bertambah ini, tubuh fisik yang semakin melemah, tidak melemahkan iman kepercayaan mereka, semangat mereka di dalam mengikut dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini masih duduk di bangku sekolah untuk menuntut ilmu mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak kami supaya di tengah proses belajar mereka senantiasa dapat mengandalkan Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus berkembang sesuai dengan jalan Tuhan yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah pertumbuhan mereka. Berkatilah orang tua mereka yang senantiasa membimbing dan mengajar mereka, supaya orang tua mereka senantiasa dapat mengarahkan mereka, membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Majelis, Pendeta, Getsemani, di dalam melayani Tuhan, di dalam setiap talenta, di dalam setiap karunia yang boleh dimiliki, dapat semakin memuliakan nama Tuhan dengan baik,
dan dapat dirasakan oleh seluruh jemaat GKJT Getsemani. Bapa di surga, inilah doa syafaat kami, yang tentunya kami yakini dan imani bahwa Tuhan sungguh mendengar apa yang menjadi permohonan isi hati kami semua. Biarlah kami akhiri doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah adalah setia dan adil bagi manusia. Oleh karena itu, mari kita juga setia kepadanya. Sebelum undur dari ibadah ini, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus penghibur kita, kiranya beserta dengan saudara sekalian, dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah minggu hari ini dengan kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Demikian ibadah minggu telah usai. Teruslah berbahagia dan semangat di dalam melayani. Terus menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa di